Kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang kita kenal sebagai bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan maksud memperingati ulang tahunnya Nabi, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang soleh sebelum kita, tidak mencontohkan dan tidak pula menganjurkan bagaimana tahun demi tahun yang mereka lalui. Jadi enggak ada contohnya. Tapi karena kita perlu mengenal Nabi, perlu mendalami tentang sirahnya, perjalanan hidupnya. Untuk apa? Untuk ditiru, untuk diikuti. Maka momen-momen, tanggal atau hari-hari di mana saat-saat kelahiran Nabi itu sangat penting untuk kita pelajari, kita dalami dan untuk kita ikuti cara dan perjalanan hidup beliau. Tidak cukup pastinya satu sesi ya mengkaji perjalanan hidup Nabi itu dari awal, dari keturunannya, masa kecilnya, remajanya, dewasanya, sampai beliau ya berhijrah, lalu sampai nanti wafat. Tapi ayat-ayat Quran menggambarkan kepada kita tentang betapa mulianya beliau, betapa istimewanya beliau. Cukuplah betapa mulianya Allah menyandingkan nama Nabi dengan namanya Allah. Tidaklah sempurna, tidak diterima keislaman seseorang kecuali ketika bersyahadat dengan mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah dan mengakui Muhammad sebagai Nabi yang diikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada begitu banyak Nabi, begitu banyak Rasul, tapi beliau yang Allah sebutkan. Dan setiap hari nama itu dilantunkan, setidaknya melalui ya corong-corong masjid 5 kali sehari diulang-ulang. Saat azan, saat iqamat, saat kita solat, menundakan betapa tingginya, betapa mulianya beliau di sisi Allah. Cukuplah menjadi mulia ketika Allah saja bersalawat untuknya. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya para sahabat, tapi Allah dan para malaikat bersalawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat terhadap Nabi, mendoakan kebaikan. Kalau Allah tentu bukan mendoakan, tapi menjamin kebaikan, menjamin keselamatannya. Karena itu ketika Allah meninggikan derajatnya, memuliakannya, menjanjikan keselamatan baginya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kamu juga ikutlah. Masa Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kamu tidak ikut? Cukuplah betapa mulianya beliau, bahwa menyakiti beliau seperti menyakiti Allah. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dengan kata-kata cacian, celaan, menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah laknati dia. Coba kita renungkan ayat yang tadi kita bacakan, itu menggambarkan perjalanan hidup beliau sekilas saja. Bagaimana posisi kedudukan ketika lahir, bagaimana kondisi spiritual beliau ketika beliau lahir,
bagaimana kondisi ekonomi beliau ketika beliau ada di muka bumi. Coba kita renungkan. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu dia Allah yang melindunginya. Bapak Ibu yang mulia, kita memang tidak bisa mengukir masa lalu kita. Saya pengen jadi anak sianu, tapi kok jadi anak sianu ya? Saya pengen jadi orang ini warna kulitnya, tapi kok seperti ini ya? Saya pengen tinggal di sini, kok malah tinggal di sini ya? Itu masa lalu yang tidak perlu kita cela, kita caci. Kita jadi anak siapa? Tuh kita enggak punya saham di situ. Kita tinggal di daerah mana? Warna kulitnya seperti apa? Enggak. Karena kita enggak pernah bisa mengukir masa lalu kita. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah tetapkan. Sianu bin Sianu, itu Allah sudah tetapkan. Sianu binti Sianu, Allah sudah tetapkan. Yang bisa kita lakukan adalah menuliskan tentang masa depan kita. Kita bisa rencanakan, kita bisa rancang, tapi masa lalu kita enggak bisa mengukirnya. Sudahlah tetapkan. Bapak saya sianu, ibu saya sianu, tinggal di daerah sini. Ini warna kulitnya, ini hidungnya, ini tingginya, ini pendeknya. Itu sudah, itu menjadi ketetapan Allah. Tapi kita bisa menuliskan, merancang tentang masa depan kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau lahir, ayahnya sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Jadi ya tidak pernah melihat fisik ayahnya walau sekejap mata. Dan bersama ibu juga tidak lama. Kan dalam momen pergi berziarah ke kubur bapaknya di Abwa, desa di antara Mekah dan Madinah itu, dalam perjalanan pulang sakit, meninggal ibunya. Walaupun hidup dengan kondisi yatim piatu, toh dia tidak terlunta-lunta. Enggak. Kenapa? Fa'awa, Allah menjaganya, Allah melindunginya. Melalui kakeknya, melalui pamannya, Allah jaga, Allah lindungi. Dan kita tak perlu pula menyalahkan ayah kita. Tidak perlu pula menyalahkan ibu kita. Karena pada ujungnya nanti tanggungjawab itu adalah masing-masing kita. Duh, kenapa ya? Kok ibu saya dulu enggak ngajarin saya begini? Kok bapak saya dulu enggak ngajarkan saya begini? Kita enggak perlu sesali. Cukuplah itu nanti kalau Allah minta tanggungjawabnya kepada ayah kita, silakan. Kalau kita ya Allah minta tanggungjawab nanti kepada ibu kita, silakan. Tapi kita sendiri enggak perlu menyalahkan ayah dan ibu kita. Toh kita sudah dewasa. Toh kita bisa belajar sekarang. Toh kita punya waktu, punya kesempatan. Kalau kita mau, kita bisa mendapatkannya. Tak perlu menyalahkan ayah dan tak perlu menyalahkan ibu. Karena toh Nabi kita sejak kecilnya, sejak lahir tak pernah melihat bahkan sekejap mata pun seperti apa fisik ayahnya. Dan ibunya tak juga lama mendidik dan membimbing beliau. Karena dalam usia 6 tahun pun sudah berpisah dengannya. Tapi masa depan kita bisa kita rancang. Besok mau ngapain? Saya ini mau jadi apa? Bisanya apa? Mengertinya apa? Itu bisa kita kerjakan. Seperti bagaimana kita bercita-cita tentang dunia kita. Saya pengen loh nanti jadi ini, jadi ini, jadi ini. Toh kita kemudian berusaha untuk mencarinya. Dan kalau kita lakukan hal yang sama terkait dengan kehidupan akhirat kita, kita bisa.
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun enggak pandai baca Quran. Kan masih ada waktu. 30, 40 tahun masih belum betul solatnya. Kan masih ada waktu. 40, 50 tahun masih belum tentu juga bagaimana keseriusan beribadahnya. Kan bisa kita rencanakan, kan bisa kita atur. Yang tidak bisa kita ukir, yang tidak bisa kita rubah itu adalah masa lalu. Dan masa depan kita bisa kita rancang. Makanya selama konsep hidup kita ini seperti yang tadi Allah katakan sebelum ayat yang kita bacakan, ya, sebelum alam yajidika yatiman fa'awa, kan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kalau konsep hidup kita ini, ya, yang masa depan itu, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan masa yang sudah berlalu atau masa di mana sekarang kita berada, itu enggak ada masalah. Selama itu jadi pedoman. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa pedoman hidup kita, ya? Apa ya visinya? Apa ya motivasinya? Apa ya visi hidup kita ini? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu. Maka kehidupan kita akan baik, akan selamat. Seperti bagaimana Allah telah menjaga dan melindungi nabinya, maka kita juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah selama cita-cita kita, visi hidup kita. Masa depan yang kita fikirkan adalah masa depan tentang akhirat. Tapi di ayat lain Allah mencela manusia memang. Kenapa? Karena kebanyakan manusia cita-citanya itu di sini. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sayang, kata Allah, kenapa ya kamu begitu suka dengan yang duluan? Apa itu? Dunia. Wa tadharunal akhirah. Lalu kalian pura-pura tidak mengerti, tidak butuh dengan kehidupan akhirat. Jadi dari manapun kita berasal, kita tak perlu menyalahkan kenapa kok saya dari keluarga ini ya, kok bapak saya ini ya, kok ibu saya ini ya. Dari manapun kita berasal, kok kulit saya begini ya, kok hidung saya begini ya. Kita enggak punya masalah dengan masa lalu kita. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan. Tapi masalah kita adalah masa depan kita. Karena pada ujungnya nanti tanggung jawab itu adalah masing-masing. Kalau ayah kita dituntut, kalau ibu kita dituntut, sudah, kita enggak perlu pula kita menuntut ayah dan ibu kita. Kenapa dulu tidak ajarkan saya? Kenapa tidak bimbing saya? Kenapa tidak memberikan pengetahuan ini kepada saya? Enggak. Alam yajidika yatiman fa'awa. Jadi selama manusia ini berpedoman kepada Allah, dan selama manusia ini cita-citanya adalah akhiratnya, dia terus akan mendapatkan penjagaan, akan mendapatkan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada. Dia, Allah mendapatimu dulu dalam keadaan bingung atau dalam keadaan tersesat. Dolal itu, ya, diterjemahkan atau bahasa Arabnya bisa berarti sesat, bisa berarti bingung. Jadi ada sesat, ya, secara lahir memang tersesat. Ada yang sesat apa? Sesat pikir gitu. Bukan lahirnya, tapi batinnya, pemikirannya. Dalam tafsir disebutkan betul pernah Nabi itu tersesat ketika di masa kecilnya. Ya, ketika diserahkan oleh Halimah, ya, kepada Abdul Muttalib, lalu hilang beberapa saat. Lalu ditemukan. Atau beliau dalam keadaan bingung.
Betul, sebelum Nabi kita dilantik jadi Nabi, sebelum surat Al-Alaq itu turun, mendekati usia beliau 40 tahun, beliau diberikan oleh Allah kecenderungan untuk menyendiri. Kenapa? Karena tidak nyaman dengan kondisi Mekah. Jadi kalau direnungkan dengan akal sehat, memang tak bisa diterima. Bagaimana mungkin ada orang membuat patung, lalu kemudian patung itu disembah? Sampai bagaimana Umar radhiyallahu an, ya, ketika di masa kecilnya, di masa jahiliyahnya, dia bikin adonan tepung, ya, seperti boneka. Kata dia, ketika saya lapar maka saya makan. Ketika saya tidak lapar maka saya menyembah dan bersujud kepadanya. Jahiliyah. Bagaimana bisa? Maaf, di dalam Ka'bah di masa itu, yang tempat yang suci, Baitullah itu adalah gudang di mana disitulah dipamerkan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik. Jadi Ka'bah itu showroom, tempat di mana Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala itu dipajang. Berapa banyaknya? 360 berhala di dalam Ka'bah itu berjejer. Sebanyak bilangan hari dalam setahun. Jadi setaat-taatnya orang jahiliyah, tiap hari dia masuk Ka'bah, dia bisa menyembah satu Tuhan dalam satu hari. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga, 360 berhala di dalam Ka'bah itu, dalam hitungan 360 hari, dia bisa menyembahnya satu Tuhan satu hari. Itu tak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, bagaimana yang kuat, yang kaya, yang berkuasa menindas orang-orang lemah? Bagaimana manusia diperbudak? Manusia, tapi diperlakukan seperti hewan. Itu enggak diterima oleh akal sehat. Maka Nabi kemudian pergi menyendiri, menenteramkan hatinya, merenungkan kondisinya. Kok bisa? Dan Nabi kita ini enggak mengerti apa-apa, karena belum menerima wahyu. Makanya kata Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Dia temukan kamu dalam keadaan bingung atau dalam keadaan tersesat, maka dia memberikan petunjuk kepadamu. Maka Allah katakan kepada kita, walaupun Nabi yang Masya Allah beliau itu kan tidak ada sekolahnya. Beliau enggak profesor kan, enggak doktor, bahkan ijazah SD aja enggak ada. Tapi pengetahuannya, pemahamannya, dia temukan bersama Allah. Sehingga Allah katakan, andai Quran ini enggak diturunkan kepada Nabi, maka dia enggak akan mengerti apa-apa. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kata Allah, demikianlah kami turunkan kepadamu roh dari perintah kami. Ini Quran. Intisari dari perintah kami ini ada di sini. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum Quran ini turun, sebelum roh ini, jadi Quran ini dalam kehidupan kita itu seperti roh bagi badan kita ini. Kalau kita enggak punya roh, sudah mati, bangkai mayat. Kalau kita enggak berpedoman kepada Quran ini, maka seperti mayat. Mengerikan, menakutkan, busuk. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum wahyu ini diturunkan kepada beliau,
Kata Allah, kamu enggak tahu apa itu kitab, bahkan apa itu iman. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Itu beliau enggak tahu apapun. Tapi setelah diturunkan, dia baru paham. Walakin ja'alnahu nura. Coba Quran ini. Selain dia sebagai nyawa bagi kehidupan kita, kita ini terhormat, dimuliakan, kan? Karena masih bernyawa. Orang ini suka kepada kita. Kadang pintu mobil kita masih dibukakan, kadang hari hujan masih dipayungkan. Kenapa? Karena masih bernyawa. Jadi ketika masih bernyawa, orang masih betah tinggal bersama kita. Kalau sudah enggak bernyawa, ada orang mau betah lama-lama bersama kita? Ada Pak Haji? Sudah enggak bernyawa, mau betah lama-lama sama kita? Kan enggak kan? Kalau sudah tak bernyawa, orang berfikir, belum sampai di rumah sakit. Ya, sudah bergerak. Oh, pelan. Alat-alat medis itu ya, stop kata dia kan. Kata dokter, kami sudah berusaha Pak, tapi takdirnya sudah berjalan. Keluarga telepon sambil nangis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan diurus di rumah. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan pertama? Orang kampung nanya atau kita nanya? Di mana akan dimakamkan? Kan itu pertanyaan pertama. Kalau sudah enggak bernyawa, tidak ada orang berlama-lama sama kita. Ya, walaupun semua orang datang menyambut dia ketika dia hidup, ketika dia turun dari mobil pintu dibukakan, ketika dia bawa tas mungkin ada yang bantukan bawa tasnya, ketika hari hujan ada yang payungkan. Ketika sudah enggak bernyawa, orang berfikir di mana akan dimakamkan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami wahyukan kepadamu roh dari perintah kami. Jadi kalau kita tidak berpedoman kepada Quran, kita ini seperti bangkai, seperti mayat, busuk dan mengerikan, dan orang tidak nyaman bersama kita. Kamu enggak ngerti apa-apa. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu tidak pernah bisa salat, enggak pernah bisa puasa, enggak pernah bisa bersedekah, berzakat, enggak tahu. Walakin ja'alnahu nura. Selain Quran ini, wahyu yang Allah turunkan ini berperan sebagai nyawa dalam kehidupan kita, inti dari kehidupan kita ini. Kami jadikan dia sebagai nura, cahaya. Yahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dengan cahaya ini, dia, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, memberikannya jalannya, caranya, walaupun pada ujungnya petunjuk yang sebenarnya itu hanya dari Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad sebagai pemberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Bapak Ibu yang mulia, wa wajadaka dhallan fahada. Dia temukan Nabi atau kita semua dalam keadaan tersesat. Fahada, maka dia yang tunjuki. Allah yang menunjuki. Karena memang mutlak hak Allah lah yang dapat memberikan petunjuk. Itu mutlak. Mutlak. Ya, kalau orang menyebut, ya, itu hak prerogatif Allah. Apakah Allah mau kalau atau mampu kalau dia ingin tunjuki semua manusia itu? Dia mampu. Dia mampu, bukan karena enggak mampu, tapi dia punya kemauan. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Di As-Sajdah ya. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan tunjuki, akan berikan petunjuk kepada semua manusia. Kalau kami mau. Cuma kita ini punya kemauan, Allah punya kemauan. Wallahu fa'alul lima yurid. Kehendak yang akan berlaku itu kehendak Allah.
Kehendak kita akan jadi nyata kalau itu bertemu dengan kehendaknya Allah. Hujanlah hendaknya hari, kata kita kan. Ya, kalau Allah ingin hari hujan, ya hujan. Panaslah hendaknya hari. Kalau Allah berkehendak hari panas, ya panas. Kita boleh punya keinginan, tapi yang akan berlaku itu keinginan Allah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami akan berikan petunjuk kepada semua manusia. Walakin haqqal qawlu minni. Sudah berlaku ketetapanku. Apa ketetapannya? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah berikan ketetapannya. Apa ketetapannya? Dia ciptakan sorga dan dia siapkan penghuninya. Dia ciptakan neraka dan dia siapkan penghuninya. Dan semuanya penuh. Neraka penuh, waliyadzubillah, dan sorga penuh. Ya, insyaAllah. Apa ibu yang mulia, selama kita masih berpegang kepada ini, kita tidak akan pernah tersesat. Selama kita masih berpegang kepada cahaya ini, kita tidak akan pernah hidup dalam kegelapan. Ni nur, petunjuk. Selama kita masih berpegang kepada Quran, kita nggak akan pernah bingung. Aduh, bingung. Nggak perlu bingung, cari di sini. Cari. Anda maunya apa? Butuhnya apa? Tanya ke sini. Nabi yang sekarang kedudukannya luar biasa. Ya, bagaimanapun manusia ingin merendahkannya, tapi Allah meninggikannya. Beliau nggak ngerti apa-apa pada awalnya, tapi menjadi orang yang sangat luar biasa itu karena Quran, karena wahyu. Orang-orang terus ingin merendahkannya kan? Orang-orang kafir terus ingin bahkan menyakitinya, ingin menghabisinya, menghinakannya. Tapi Allah katakan, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah meninggikan kedudukanmu. Kami telah mengangkat sebutan namamu. Kalau orang ingin merendahkannya, menghinakannya, mengecilkannya, tapi Allah mengangkatnya. Pada dulu ketika dia tinggal di muka bumi ini, sebelum 40 tahun umurnya, itu enggak ngerti apa-apa. Jadi jangan sampai bingung. Bahkan melihat situasi sekarang pun jangan sampai bingung. Ya Allah, gimana pula ya imam besar mencium paus? Enggak usah bingung, tanya aja sama Quran. Gimana kata Quran sih? Apakah orang yang sama ketika bertemu dengan ulama besar lakukan hal yang sama? Kemudian ulama lalu cium kepalanya. Belum pernah kita lihat fotonya. Jadi selama kita masih berharap petunjuk kepada Allah, kita nggak akan tersesat. Jangan sampai kita merasa nggak butuh petunjuk. Kenapa ibu baca setiap saat? Ya, 5 kali sehari kita bermohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena kita butuh petunjuk itu. Kita butuh, kita minta. Karena nggak ada yang nikmat yang lebih berharga dibandingkan petunjuk itu. Nggak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan para nabi yang kita ikuti. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Siapa yang engkau berikan petunjuk itu? Nabi-nabi dan para rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, beri kami petunjuk jalan yang lurus, jalan yang pernah engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka,
Jadi bukan jalan benar-benar baru, enggak. Sudah ada jalannya. Sudah ditempuh oleh orang-orang yang beriman sebelum kita. Siapa itu? Minan nabiyyin, jalan para nabi. Was-siddiqin, jalan orang-orang yang benar, yang jujur dengan imannya. Wasyuhada, jalan para pejuang pembela agama sampai mereka bahkan korbankan jiwanya. Was-salihin, jalan orang-orang saleh, bukan orang-orang salah. Dan kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti di akhirat tu enggak ada teman yang lebih baik dibandingkan dengan mereka. Sekarang kita bangga berkawan dengan si fulan, dengan si fulan. Itu kawan ambo mah, kata dewan. Itu kawan ambo mah Pak Wali, gitu kan. Itu kawan ambo mah Pak Gubernur atau menteri atau anaknya presiden. Kan ada yang bangga kan? Di akhirat itu enggak ada teman yang lebih baik kecuali minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu di surga tempatnya. Tapi para menteri, para pejabat enggak ada jaminan. Yang dijamin oleh Allah nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Kalau dia para pejabat, orang-orang soleh akan di sorga. Ya, kalau dia orang-orang terkenal tapi soleh, dia di sorga. Ya, kalau dia public figure tapi dia orang soleh, dia akan di sorga. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi kita, kalau tidak ada Quran, kalau tidak ada wahyu, maka beliau tidak akan mengerti apa-apa. Beliau akan tersesat, dia akan bingung. Jadi kita maaf ya, walaupun secara lahir hari ini kita enggak berjumpa dengan Nabi, kan memang ada ajalnya, ada jatahnya, ada usianya. Alaihi salatu wassalam. Tapi beliau tidak pergi begitu saja. Sudahlah, ambo paileh. Terserah urusan kalian bagaimana urusannya, silakan. Enggak. Dia sudah siapkan untuk kita. Ketika surat An-Nasr turun, idza jaa nasrullahi wal fath, itu sahabat berduka apabila telah datang pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu saksikan manusia masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Dulu perlu didakwahi, didatangi, diajak. Bahkan ada perlawanan, ada pertikaian, ada peperangan ketika diajak kan. Tapi pada ujungnya manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Satu sisi itu kebahagiaan. Dari sini orang masuk Islam, dari sini masuk Islam, dari sini masuk Islam. Semua dunia Arab itu dimasuki oleh Islam pada masa itu. Kan ada rasa gembira, tapi sahabat Abdullah bin Abbas itu berduka. Kenapa berduka? Ini tanda bahwa tugas beliau sudah selesai dan beliau akan pergi. Kan Nabi itu hidup karena ada on mission gitu ya. Ada misi yang dia bawa, bukan sekadar hidup mengalir, enggak. Beliau punya misi. Kalau sudah tercapai tujuannya, sudah berarti selesai. Dia akan pergi. Dia nyicil menyampaikan agama ini seperti bagaimana agama itu nyicil datang dari Allah. Ini Quran ini enggak turun sekaligus. Injil sekaligus turun. Taurat sekaligus turun. Zabur nih ambil, buku ini ambil. Tapi Quran turun dalam rentang 22 tahunan. Nyicil. Dan Nabi belum akan pergi kecuali ketika agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini agamaku aku sudah punahkan agama ini untukmu. Ya sudah. Artinya tugas Nabi sudah selesai. Jadi Bapak Ibu yang mulia, Nabi tidak pergi begitu saja. Ayah kita mungkin pergi, dia enggak tinggalkan apa-apa untuk kita. Kan banyak ayah yang pergi bahkan tidak tinggalkan apa-apa. Kadang-kadang tinggalkan hutang kan.
Ada juga ayah pergi tinggalkan hutang. Atau ada ayah pergi tidak ada rumah yang ditinggalkan, ya, tidak ada tanah sepetak yang ditinggalkan, enggak ada, sudah pergi aja. Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak pergi begitu saja. Sehingga beliau katakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada, selama kalian masih berpegang kepadanya, lan tadillu, lan, tidak akan pernah kamu itu tersesat selamanya. Coba, apa itu? Kitab Allahi wa sunnati. Ini Quran dan sunnahnya. Selama kita masih berpegang dengan Quran dan sunnah, itu seperti seolah-olah kita hidup bersama Nabi. Maka tugas kita pelajari Quran, pelajari sunnah. Kenapa? Beliau pengganti, atau Quran dan sunnah itu sebagai pengganti fisiknya Nabi. Hari ini biasanya Nabi bersama sahabat sampaikan ini ayatnya, sampaikan ini hadisnya, sampaikan ini petunjuknya, ini perintahnya, ini larangannya. Tapi beliau sudah pergi secara fisik. Dia sudah menghadap Allah. Tapi beliau tidak pergi begitu saja, dia tinggalkan. Selama kita masih berpegang bersama Quran dan sunnah beliau, tidak akan pernah tersesat. Karena dulu Nabi kita alaihi salatu wasallam tersesat. Dia bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Iya, begitu selama belum ada Quran. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi kalau kita bertemu dengan kasus, dengan peristiwa, dengan keadaan tertentu buat kita bingung, jangan bingung. Cari Quran, cari hadis, ketik ini masalahnya. Kadang kita ketemukan, oh ini ayatnya, oh ini hadisnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia temukan dia, Nabi kita alaihi salatu wasallam, dalam keadaan fakir. Fa'aghna, maka dia cukupkan, dia kayakan. Selama kita masih bersama Allah, dan ingat ya, selama masih ada di muka bumi ini, semua kebutuhan kita insya Allah tercukupi. Bukan kita yang mencukupkan, tapi Allah yang cukupkan. Jadi jangan terlalu cemas betul dengan urusan makan, minum, tempat tinggal. Enggak usah cemas betul itu, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Lalu kenapa ada yang kaya? Kenapa ada yang miskin? Memang begitu jatahnya hidup ini. Orang-orang berharap, ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa bagi ini? Kata Allah, kami telah bagi-bagikan untuk mereka. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ini dapat sekian, dapat sekian. Itu kami sudah bagi-bagikan. Dan itu bukan jadi penentu. Happy sekali, kenapa? Uangnya banyak. Lalu yang tidak punya banyak uang tidak happy. Enggak selalu begitu. Bahkan Masya Allah ada orang yang biasa-biasa saja, tapi mungkin lebih happy dibandingkan dengan orang kaya yang mungkin tidur pun tidak nyenyak, kemanapun pergi tidak aman. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kenapa? Dia yang kayakan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah memberikan kekayaan dan dia yang memberikan kecukupan. Coba lihat, Allah berikan kekayaan dan Allah berikan kecukupan. Jadi bukan Allah berikan kemiskinan. Jadi yang Allah berikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan, itu Allah berikan. Lalu kenapa orang merasa kurang? Itu pada orangnya. Tapi Allah berikan apa yang membuat dia cukup. Cukup. Ada orang dengan 50.000 dia cukup sehari hidup. Tapi ada orang 200.000 enggak cukup bagi dia. Tuh di sini letaknya. Ada orang ngontrak rumah itu cukup, tapi ada orang rumah sudah luas itu bagi dia kurang. Itu di sini letaknya.
Karena laisal ghina ghinal mal. Kaya itu bukan berapa nominalnya kan. Semakin banyak nolnya ke belakang kan semakin kaya dia kan. Orang bikin daftar orang terkaya di dunia, daftar orang terkaya di Indonesia 1, 2, 3, 4. Semakin banyak nolnya di belakangnya semakin kaya dia. Tapi menurut Allah atau menurut Nabi, menurut agama enggak begitu. Laisal ghina ghinal mal. Kaya itu bukan berapa nominalnya, tapi yang disebut kaya itu kaya jiwa, cukup. Maka jangan terlalu cemas dengan yang ada di muka bumi ini, itu sudah Allah tanggung. Tapi cemaslah dengan apa yang tidak Allah tanggung. Maaf ya Bapak Ibu, selagi kita masih punya jatah, kita belum akan pergi. Masih ada seteguk air yang membuat kita bertahan di muka bumi ini. Kita belum akan dipanggil oleh Allah sebelum yang seteguk air itu kita minum. Masih ada sebutir nasi di piring. Kalau itu jatah kita, kita belum akan meninggal. Jadi jatah kita di muka bumi ini Allah jamin. Dan jangan kita mengira bahwa semua yang ada di muka bumi itu milik kita. Enggak. Dia nanti akan berubah jadi milik orang lain. Habis rezekinya itu milik orang lain. Jadi mobil bagusnya, rumah luasnya, uang banyaknya itu enggak selalu harus punya kita. Tapi selama masih ada jatah kita, kita belum akan dipanggil oleh Allah. Jadi terkait dengan kebutuhan kita, rezeki di dunia, jangan terlalu cemas dan khawatir. Kayanya tapi mati juga. Iya, jatah dia udah habis. Oh, ini nenek-nenek, kakek-kakek hidupnya susah ya, tapi masih hidup juga. Iya, jatah dia masih ada. Jadi bukan kekayaan itu yang buat orang itu hidup di muka bumi, tapi jatah dia yang Allah tentukan. Maka jangan takut betul dengan jatah kita di dunia, Allah sudah menanggungnya. Tapi takutlah terhadap sesuatu yang tidak Allah tanggung. Di akhirat nanti kita enggak ada yang nanggung. Enggak ada. Di dunia ini ada rezeki, mungkin pensiunan kita. Ada mungkin dari sawah yang kita punya. Mungkin ada dari pekerjaan kita. Kalau enggak ada dari kita, dari anak kita. Kalau enggak ada mungkin dari cucu kita. Bahkan kalau enggak ada, pemerintah bantu. Bantu. Atau tetangga bantu. Tandanya apa? Masih ada rezeki kita di muka bumi. Tapi di akhirat enggak ada, Bapak Ibu yang mulia. Seteguk air tidak akan kita dapatkan. Bahkan andai kita punya kekayaan, semua yang di muka bumi ini kita punya, lalu nanti kita pengen dapat segelas air di akhirat, enggak dapat. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a, walau anna lilladzina kafaru, atau wa anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Kalau orang-orang kafir, orang-orang zalim itu punya semua kekayaan itu, lalu kekayaan itu dia nanti bawa ke akhirat, dan dia gunakan semua kekayaan itu untuk menebus dirinya. Bolehlah. Ya, sekarang kalau kita pergi ke tempat keramaian kan air mineral itu mahal harganya. Ya kan? Pergi ke sini, oh, di bandara aja beda harganya dibandingkan dengan ya tetangga di sebelah kita. Mahal. Tapi nanti andai ya orang-orang kafir itu dia bawa semua uangnya ke akhirat, lalu dia pengen dia beli segelas air mineral. Uang yang tadi sekian nominalnya itu, triliunan itu enggak bisa mendapatkan segelas air mineral nanti di akhirat. Jadi kalau urusan dunia enggak perlu terlalu cemas. Tapi cemaslah nanti, kita minum apa ya? Kita akan makan apa ya? Kita akan pakai apa ya? Kita akan tinggal bagaimana ya? Kalau dunia dijamin oleh Allah. Kalau belum habis rezekinya, beliau akan pergi. Tapi habis untuk dia, walaupun banyak uangnya, dia akan ganti nama jadi harta warisan. Maka apa Ibu yang mulia, 3 pesan ini rasanya penting untuk kita renungkan. Walau terkait dengan nikmat secara spesial Allah sampaikan kepada nabinya, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah dia temukan kamu dalam keadaan yatim dan ia Allah melindungimu. Tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Kalau bersama Allah enggak ada yang kekurangan.
Wa wajadaka dhallan, dia temukan dalam keadaan tersesat, bingung, terlunta-lunta, enggak ngerti apa-apa. Jadi Nabi itu enggak tahu mana dia huruf ini, mana angka ini. Itu enggak tahu, asli mah enggak tahu. Tapi pada ujungnya jadi orang yang paling tinggi ilmunya itu karena ini. Karena Quran. Jadi kalau bingung, agar jangan tersesat, jangan pernah tinggalkan Quran, jangan pernah tinggalkan sunnah Nabi-Nya. Pelajari. Dan dia temukan dalam keadaan kekurangan, fakir, miskin, Allah kayakan, Allah cukupkan. Makanya ya, fa ammal yatima fala taqhar. Ingat ya, perjalanan hidup kamu itu, ingat, jangan sampai jadi kacang lupa sama kulitnya. Kamu dulu yatim, Allah jaga, Allah lindungi. Maka terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang. Dan Nabi marah betul kalau kita umatnya ini sewenang-wenang sama anak yatim. Dan beliau contohkan bagaimana sayangnya beliau kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang-orang yang menjaga, merawat dan mengasuh anak yatim seperti ini kelak di sorga. Enggak jauh jaraknya. Ini dua jari ini. Enggak tinggi-tinggi betul bedanya jaraknya dengan Nabi. Begitu tingginya derajat orang yang merawat, menjaga dan mengasuh anak yatim. Dan Nabi katakan, kalau kamu bertemu dengan perasaan, aduh kasar sekali jiwa ni ya. Kok kasar? Kan kadang-kadang kita merasa, aduh kok kasar sekali ya jiwa ni ya. Nah, kalau ketemu anak yatim, Nabi usap kepalanya. Temu orang fakir, beri bantuan. Itu secara lahir, Ustaz. Iya, lahir ataupun tidak lahir, muliakan. Ya, kalau ketemu yatim, tidak apa-apa. Ya, ikut kepada lafaz hadisnya, menyapu kepala anak yatim. Itu hati kita menjadi lembut. Wa amma sa'ila fala tanhar. Tapi kepada orang yang minta-minta, jangan kamu hardik. Jangan dong, kan kamu juga dulu enggak punya apa-apa kan. Hidup kamu juga susah dulu. Jangan. Kalau kamu tidak bisa beri, maka qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ada yang minta, beri. Kalau enggak beri, enggak apa-apa. Ucapan yang baik, maaf ya, itu lebih baik dibanding kita beri tapi sambil disumpah serapah. Badan gadang, tak yuk. Segadang ke badannya. Kalau enggak mau kasih ya sudah. Maaf ya. Cukup. Jangan sampai maaf tak ada piti dah. Kau ya taklah ada piti. Tu bohong namanya kan. Maaf cukup, maaf. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu sebutlah. Kamu jadi orang seperti ini itu bukan karena kamu, bukan, itu karena nikmat dari Tuhanmu. Dulu yatim, itu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dulu tersesat, lalu diberikan bimbingan oleh Allah. Dulu fakir, lalu diberikan Allah kecukupan dan kekayaan. Itu nikmat. Jangan diklaim pula, oh, saya ini begini karena saya hebat. Ini konsultan saya hebat. Ini pendidikan saya tinggi. Enggak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu sebut. Kenapa bisa begini? Alhamdulillah. Itu karena Allah. Alhamdulillah, karena Allah. Jangan pula kalau nikmat disembunyikan, lalu kalau susah nanti semua orang tahu. Ada pula orang lagi dapat hadiah, dapat apa, tu enggak ada orang yang tahu. Tapi sulit dia satu RT ketahuan. Cerita ke sini cerita, sini cerita, ini cerita. Giliran dapat hadiah, dapat bonus, ya, dapat sesuatu yang berharga, tu diam. Tidak, kata Allah, nikmat itu sebut. Perlu ceritakan. Jangan masalah yang kita ceritakan, masalah yang kita bagi, tapi nikmat disembunyikan. Itu sifat yang tidak baik. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.